Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia spoiler manga One Piece chapter 1154 berjudul Tak Bisa Mati atau Unable Today. Dimana ya ditemani dengan cover story Yamato yang kali ini sangat menarik. Diketahui kalau Ocho membawa Yamato ke makam seorang pahlawan dari West Blue yang dibesarkan di Ringo. Wop, siapakah sosok tersebut? Nah, di poin pertama pada spoiler kali ini diketahui setelah insiden Big Mom yang ngebantai-bantai pada saat itu waktu kecil di Elbaf. Nah, Elbaf ini dilanda bencana kemudiannya seperti kebakaran, badai, atau kelaparan. Dan entah setolol apa warga Elbaf mereka sampai ingin menyerang Ida dan juga Herudin. Karena mungkin bukan warga asli dari Elbaf. Tetapi ketika para giant itu yang putus asa hampir menyerang Ida dan juga Herudin, Raja Herel kembali ke Elbaf tepat waktu untuk melindungi mereka dan juga membawa bantuan asing untuk membantu Elbaf yang lagi krisis tersebut. Sementara Astrid meninggal karena sakit sebelum Herel kembali. Dan di sisi lainnya, Ida kemudiannya membuka bar di dunia bawah. Kemudian ya lanjut di poin berikutnya. 56 tahun yang lalu, Herel pergi ke Reverie, tetapi diabaikan oleh pemerintah dunia. Sementara di Elbaf, jalur berbicara kepada Herel mengenai Galelia, nama yang mungkin agak berbeda, yaitu sekelompok pembuat kapal raksasa kuno dan juga bukan raksasa yang kemungkinan ditangkap oleh pemerintah. Lalu ya diketahui saudari dari Astrid lah yang membesarkan Loki dan juga menyiksanya saat Herel sibuk membangun kembali Elbaf. Kemudian 48 tahun yang lalu, Loki melepaskan beberapa monster raksasa ke desa-desa. Namun saat ia melihat anak-anak lain membantu Herudin, Loki sadar betapa sendiriannya dia saat itu. Lalu tiba-tiba bajak laut Rock di Zebek muncul di dunia bawah atau Underworld dan bertanya kepada Loki apakah mereka berada di Elbaf dan apakah Herel masih ada. Nah, setelah itu diungkapkan bahwa Rox di Zebek pernah bertemu Herel di Reverie 56 tahun yang lalu. Tapi setelah itu ya, Rox membunuh seorang laksamana atau admiral angkatan laut dan kemudian menjadi buronan. Lalu ya kita melihat kalau si Rox ini akhirnya face reveal. Yap, kita bisa melihat wajah penuh atau full dari Rock di Zebek ini. Dia memiliki rambut dua warna dan terlihat mirip dengan Blackbird atau Kurohige. Lah kenapa? Itu karena ternyata Rox adalah ayah dari Blackbird. Dan ya, chapter atau spoiler sampai di sini dan benar sekali chapter kali ini cukup epic parah. Dan ya, setelah ini kita akan lanjut membahas spoilernya. Jika kalian tidak ingin membahasnya, kalian bisa close saja videonya sekarang. Atau jika kalian ingin membahasnya, dengarkan. Dimana ya, semua ini tentu saja diawali dari sebuah pertanyaan. Kenapa dan apa serta mengapa Rock di Zebek di timeline 56 tahun yang lalu dia datang ke Reverie? Dan masalah si Rox itu saat itu datang ke Reverie apa? Apakah Rox adalah anggota Reverie atau warga sipil biasa yang iseng datang ke sana? Karena seharusnya di timeline 56 tahun yang lalu, Rox Pirate yang terkenal itu yang anggotanya terdiri daripada Shirohige, Shiki, Big Mom, Kaido dan semacamnya itu baru muncul ataupun tercipta 44 tahun yang lalu. Jadi pada saat 56 tahun yang lalu, status Rox itu apa di sana? Bahkan dia sampai ada di Reverie. Ini aneh dan ini penuh pertanyaan. Bahkan si Rox ini ya sampai ngekill admiral dan di saat itu dia jadi buronan. Nah, berarti pas dia berkunjung ke Reverie, status daripada Rock di Zebek itu masih non buronan sampai akhirnya dia membunuh admiral. Dan ya, sekali lagi apa yang dilakukan oleh Rock di Zebek ke sana? Namun kita semua ingat Kurohige bercita-cita menjadi Raja Hatinosu. Apakah ini ada kaitannya? Apalagi Rock di Zebek diketahui ingin menjadi Raja Dunia. Apakah sebenarnya Rock di Zebek dulunya seorang raja? Dan entah ya, ini masih tanda tanya.
Kemudian yang jadi menarik lainnya di sini adalah jelas hubungan Rock D. Xebec sama Kurohige. Karena kita semua sangat paham dan sangat tahu kalau Kurohige dengan begitu dia memakai nama ibunya alias Marshall D. Teach, sehingga memunculkan pertanyaan apa alasan Kurohige tidak memakai nama bapaknya yaitu Rock D. Xebec menjadi Rock D. Teach. Apa alasannya? Dugaan paling masuk akalnya ya siapa sih yang gak mau hidup tenang? Karena jika si Kurohige memakai nama bapaknya itu Rocks, tentu saja hidupnya tidak akan tenang. Apalagi ya saat dia masuk sebagai anggota Shirohige Pirate aja, Kurohige sangat berusaha menyembunyikan keberadaannya dan juga eksistensinya. Bahkan Kurohige tidak dapat bounty sama sekali sewaktu masih berada di Shirohige Pirate. Jadi alasan yang paling masuk akal kenapa si Teach ini tidak memakai nama bapaknya ya karena dia mungkin ingin hidup tenang dan ingin merencanakan segala hal yang ingin ia inginkan dengan tenang tanpa gangguan. Ya begitulah. Dan sekarang pertanyaan pun muncul, apakah segala keunikan daripada Kurohige saat ini dulunya dimiliki oleh Rock D. Xebec? Entah mungkin Rock D. Xebec bisa makan 2 buah iblis. Apakah Rock D. Xebec juga sebagai orang yang disebut sebagai mereka dalam tanda kutip ya? Dan entahlah, semua itu kita akan temukan di chapter mendatang. Kemudian ya di poin lainnya pada chapter kali ini akhirnya covers daripada story Yamato cukup menarik. Dimana siapa dia karakter sebagai hero daripada West Blue yang besar di Ringo? Siapa dia? Masa iya Shiki sih? Maksudku masa iya Shiki telah mati? Mungkin ini karakter baru tapi bisa juga karakter lama karena keterangannya adalah hero daripada West Blue. Dan kalian tahu West Blue itu juga tempat di mana God Valley terjadi. Nah oleh karena itu mungkin saja ada karakter dari sana yang mati di Wano atau mungkin besar di Wano dan akhirnya mati di Wano lagi. Dan ya apakah itu Shiki? Jika ini Shiki, ini sangat menarik sumpah. Tapi entahlah ya, bagaimana menurut kalian? Lalu juga hal menarik pada chapter kali ini soal Loki yang akhirnya jelas bahwa dialah adalah pelaku yang benar-benar membawa hewan-hewan buas ke desa-desa. Yang mana ya dengan begitu tuduhan daripada warga Elbaf ini terbukti pada poin yang satu ini. Dan apakah poin berikutnya seperti Loki yang bunuh Herel, apakah itu fakta juga? Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dan terakhir, pesan dari Redon pada poin spoiler terkait Galelia ini ya. Dimana Redon berkata seperti ini, aku rasa ini bukan kebetulan bahwa sekelompok ahli pembangun kapal raksasa ini memiliki nama yang sama persis dengan Galelia Company dari Water 7. Aku yakin para giant ini yang mengajarkan teknik-teknik mereka kepada para pendiri Galelia Company. Dan pada chapter sebelumnya juga disebutkan bahwa navigasi canggih dari Elbaf sangat menarik bagi negara-negara lain. Dan hal ini selain masuk akal juga terhubung dengan tema lain, senjata kuno Pluton. Jika kelompok giant itu memiliki pengetahuan hebat dalam membuat kapal, sangat mungkin merekalah yang menciptakan senjata kuno Pluton. Dan itulah mengapa Tom memiliki cetak birunya, karena para raksasa itu mungkin memberikan kepada manusia dan cetak biru tersebut diwariskan dari generasi ke generasi dalam perusahaan. Dan ya, bagaimana menurut kalian daripada pendapat Redon tadi itu? Namun jika aku berpendapat ini akan sangat menarik karena kita harus ingat di Elbaf juga ada bangunan futuristik 3000 tahun yang lalu. Jadi segala hal daripada hal ini bisa saja terjadi bermula daripada para warga Elbaf ini yang mungkin emang dibuat oleh mereka. Tapi entah ya, bagaimana menurut kalian? Dan ya, saking menariknya chapter kali ini, kita atau diriku tidak sampai memberikan info-info terbaru terkait One Piece, seperti One Piece baru collab dengan salah satu klub baseball daripada LA. Tapi ya, intinya adalah minggu depan untuk manga One Piece chapter 1154 atau 55 ya, itu tidak libur untuk minggu depan. Yes, intinya minggu depan tidak libur.